Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Samara Mutia akan melanjutkan video dari part sebelumnya, yaitu mengenai konfigurasi MPI, environment, dan testing MPI. Nah, di part 3 kali ini, kita akan membahas mengenai remote antar server dengan SSH. Jadi, cara kerja protokol SSH menggunakan model client server. Di sini, virtual machine yang berperan sebagai server yaitu virtual machine dengan nama kelompok 7 Ikhwan, sedangkan kliennya ada 3, yaitu virtual machine dengan nama Mugira, Sakna, dan Samara. Fungsi SSH ini sebagai media transfer data yang aman dan terpercaya, dan juga bisa digunakan secara remote atau jarak jauh. Dengan menggunakan SSH, maka setiap koneksi dan komunikasi antara klien dan server akan dienkripsi. Langsung saja masuk ke cara membuatnya, yaitu dengan menggunakan SSH keygen dengan perintah SSH min keygen min t rsa min c, kemudian nama server. Nama server di sini yaitu kelompok 7 Ikhwan. Kemudian klik enter sampai proses selesai. Langkah berikutnya yaitu copy SSH tersebut ke setiap klien yang ada. Nah, klien yang digunakan di praktikum kali ini yaitu ada 3 klien, yaitu yang pertama, klien dengan nama virtual machine kelompok 7 Mugira, dan yang kedua, kelompok 7 Saknah, dan yang ketiga, kelompok 7 Samara, di mana IP dari klien tersebut yaitu 192.168.43.221 untuk Mugira, dan yang kedua 192.168.43.5 untuk virtual machine Saknah, dan yang ketiga yaitu 192.168.43.128 untuk virtual machine Samara. Caranya yaitu dengan mengetikkan perintah chat.ssh_id_rsa.pub, kemudian SSH nama root di sini yaitu kelompok 7, kemudian add IP client yang dituju. Kemudian selanjutnya yaitu buat folder SSH pada klien tujuan dengan perintah mkdir.ssh. Pada bagian ini, masukkan password dari virtual machine client yang dituju, kemudian enter. Langkah selanjutnya yaitu copy kembali SSH dengan perintah yang sama untuk klien kedua dan ketiga. Yang diubah di sini hanya nama root dan IP klien yang dituju. Langkah terakhir yaitu masuk ke dalam folder MPI min testing yang telah dibuat sebelumnya, dan kemudian install MPI 4py dengan perintah sudo apt install python 3 min MPI 4py. Fungsi dari MPI 4py di sini ialah agar sintaks dari MPI dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman Python. Jadi, pada saat melakukan uji coba MPI, file MPI yang dibuat nantinya menggunakan bahasa pemrograman Python. Namun, sebelum masuk ke tahap uji coba MPI, kita perlu mengetahui definisi dari MPI reduce dan alreduce yang akan digunakan pada kesempatan kali ini. Untuk MPI reduce adalah cara di mana proses MPI dapat menerapkan perhitungan reduksi. Nah, nilai yang dikirim oleh proses MPI reduce ini akan digabungkan menggunakan operasi reduksi yang digunakan, misalnya operasi penjumlahan, dan nantinya hasilnya akan disimpan pada proses MPI atau server yang ditentukan sebagai root. Untuk memanggil MPI reduce menggunakan perintah com.reduce. Operasi yang dapat dilakukan dalam MPI reduce ini salah satunya yaitu operasi penjumlahan atau MPI sum.
Sedangkan untuk MPI all reduce, kurang lebih cara kerjanya sama dengan MPI reduce, namun hasilnya disimpan pada setiap server. Dengan kata lain, dapat juga disebut sebagai gabungan dari MPI reduce dan MPI broadcast. Untuk memanggil MPI all reduce ini menggunakan perintah com.allReduce.